Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum soleh-soleha ibu? Ibu doakan antum semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Namun sebelum itu, hayya naftah darsanal yaum biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak ibu, silakan disiapkan buku tematiknya. Kita akan mulai mempelajari materi tersebut. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pencernaan. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan ada dua jenis. Yang pertama itu ada pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan juga pada lambung. Jenis pencernaan yang kedua itu ada pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Pencernaan kimiawi ini berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Materi yang kedua yaitu tentang organ-organ pencernaan. Organ pencernaan manusia terbagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Enzim yang dihasilkan organ-organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, adapun fungsi dari organ-organ pencernaan yang pertama yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus. Fungsi yang kedua yaitu menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan fungsi yang ketiga yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, itulah fungsi dari organ-organ pencernaan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui sistem pencernaan pada manusia. Seperti apa sih sistem pencernaan pada manusia? Teman-teman, sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah teman-teman, makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah teman-teman, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Sudah paham teman-teman? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui
mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Ada yang sudah tahu organ pencernaan pada manusia ada berapa? Iya betul, jawabannya ada 6. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar, organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengetahui apa saja organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari organ-organ tersebut. Nah teman-teman, organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Nah fungsi utama mulut ini adalah menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, sehingga ukurannya menjadi kecil. Organ selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya ada lambung. Teman-teman, fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ pencernaan selanjutnya ada usus halus. Nah teman-teman, fungsi utama dari usus halus ini yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nah teman-teman, organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Dan organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Nah teman-teman, fungsi utama anus ini adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa saja organ-organ pencernaan makanan pada manusia beserta fungsinya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Nah teman-teman, organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, proses yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Proses selanjutnya, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Kemudian proses yang kelima, dari lambung makanan akan didorong ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini sari-sari makanan akan diserap. Selanjutnya proses yang keenam, dari usus halus makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah teman-teman, fungsi usus besar di sini adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan proses yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Nah teman-teman, lalu apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Iya betul, yang pertama akan terjadi terganggunya sistem organ pencernaan. Hal ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga sistem organ pencernaan akan terganggu. Yang kedua, akan terganggunya metabolisme tubuh. Hal ini diakibatkan zat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak tidak optimal masuk ke dalam tubuh sehingga mengganggu sistem metabolisme. Dan yang ketiga, mengganggu sistem ekskresi. Nah teman-teman, dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresinya juga tidak akan optimal, sehingga dapat merusak sistem ekskresi. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah susunan organ pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus.
Perlu teman-teman ketahui, sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem tubuh yang lain bekerja, karena sumber energi yang didapat dari organ lain tergantung dari sistem pencernaan dalam memprosesnya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.